Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi hari ini kita jumpa lagi untuk selalu menikmati hidangan yang diberikan oleh Allah pada kita. Ya, kan tidak semua orang mau menyicipi hidangan Allah. Alhamdulillah kita ini diberi kesempatan oleh Allah, ya. Mudah-mudahan apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi orang yang tidak asing, ya, yang sekarang mengenal Allah nanti akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat wa salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau telah menunaikan amanah menyampaikan hidangan, ya, Al-Qur'an, ya, sekaligus sebagai petunjuk ini secara sempurna. Tinggal kita bagaimana mengikuti semuanya itu pun tanpa pertolongan Allah, ya, mustahil terjadi. Yang kita kaji tetap, ya, surat Ad-Dukhan yang kemarin diartikan kabut, ya. Coba kita telusuri, ya, satu kata itu maknanya bisa macam-macam. Nah, ini menurut ahli tafsir pun juga begitu. Ya, Dukhan di sini itu maknanya apa? Akan kita pelajari. Ya, ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sadaqallahul azim. Ya, di dalam ayat-ayat yang lalu Allah, ya, digambarkan sebagai yang menciptakan alam semesta ini. Walaupun disebutkan mungkin as-samawat wal ardu, artinya semuanya, ya. Ya, mencipta, setelah dicipta itu dirawat, dipelihara. Ya, orang kita itu biasanya itu pandai membuat, kadang-kadang tidak pandai merawat. Ya. Bangunan bagus belum lama rusak karena tidak dirawat. Emang kadang-kadang merawat itu agak lebih berat, ya, waktunya lama. Orang nikah gampang itu, ya, tapi merawat pernikahan itu tidak lebih ringan daripada orang nikah itu sendiri. Nah, ini Allah itu mencipta sekaligus merawat, ya, mengendalikan, mengatur semua yang ada ini. Ya, yang ada itu tergantung siapa, ya. Orang yang banyak pengetahuannya, yang ada itu banyak sekali. Kita ini mungkin terbatas, ya, ya. Ahli kesehatan barangkali ilmu nafsiatum, ya. Makhluk-makhluk yang kecil, mikrobiologi gitu, banyak sekali yang kita nggak tahu. Ya, dalam mulut kita itu bakteri itu bermiliar-miliar, dalam perut kita itu kan begitu, ya. Ya, tanpa ada bakteri-bakteri yang berguna itu mungkin yang kita makan tuh nggak bisa lancar lalu terbuang gitu. Subhanallah, ya.
Itu diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, coba kita perhatikan ular gitu ya. Bentuknya kecil, tapi kalau mangap itu luar biasa ya. Ya, kalau ular yang sebesar pupu saja itu babi itu bisa masuk. Ya. Ya. Dan ular itu makannya tidak seperti kita masuk, kita puluk, dikemah-kemah, tidak seperti itu ya. Masuk sedikit nanti di dalam ususnya itu ya nanti akan hancur sendiri gitu ya. Jadi Allah itu ya mencipta, memelihara, mengendali, mengatur ya bumi. Ya artinya bumi bukannya sekedar yang kita tempati, ini sebenarnya alam semesta itu. Jika kamu orang-orang yang yakin ya in kuntum muqinin ya. Nah sekarang orang, tidak semua orang yang yakin semacam itu, tidak semua orang. Ada orang oke wis dadi karepe dhewe. Ya. Tapi sebenarnya Allah lah yang menciptakan, mengatur, mengendalikan, mencukupi kebutuhannya. Ya. Pernah sering saya ceritakan ya, sebenarnya persediaan kebutuhan manusia binatang itu di bumi ini cukup, mestinya nggak ada orang kelaparan gitu ya. Kenapa kok ada yang kelaparan? Ada ketidakadilan. Ya, beras ditimbun sehingga yang lain kurang, ya terigu ditimbun gitu itu. Dan yang disediakan oleh Allah itu cukup, ikan cukup, daging cukup, sayur cukup, buah-buahan cukup. Ya. Tapi karena kerakusan beberapa orang sehingga terasa tidak cukup. Ya. Tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh kemanusiaan seperti itu ya. Mahatma Gandhi misalnya itu, Allah itu menciptakan cukup, tapi karena kerakusan ya mungkin satu kelompok orang, satu kelompok bangsa, lalu terjadi ketidakcukupan. Ya sebenarnya orang-orang musyrik Mekah di zaman itu ya, ya mungkin ayat ini ditujukan pada mereka. Sebenarnya percaya bahwa Allah adalah pencipta alam raya ini ya. Kalau ditanya man khalaqas samawati wal arda qul ya qulillah, Allah yang menciptakan. Mereka kalau ditanya begitu. Hanya ya mereka mengira bahwa Allah ini menyerahkan barangkali ya wewenang untuk mengatur alam ini kepada makhluk-makhluk tertentu. Ya, orang kita barangkali juga begitu. Oh, sing bau reksa kali kono iku. Ya, itu kepercayaan orang-orang dulu-dulu yang tidak paham agama seperti itu. Itu seolah-olah Allah mewakilkan ya. Itu pandangan orang-orang musyrik seperti itu ya. Mungkin ya di Mekah, di tanah air kita juga begitu ya. Oleh karena mereka beranggapan bahwa mewakilkan untuk mengurusi ya, sebagian urusan di alam ini pada makhluk-makhluknya, nah mereka lalu menyembah makhluk-makhluk itu. Ya, saudara kita yang beragama Hindu kenal dengan Trimurti, ya, ada Siwa, ya, ada Brahma, ada Wisnu misalnya ya. Ada yang mencipta, ada yang mengatur, ada yang menghancurkan ya. Di tangan lain-lain ya. Allah tadi sekaligus mencipta, memelihara, pada saatnya nanti juga akan menghancurkan gitu. Ya, orang Hindu itu masing-masing makhluk yang berguna bagi kehidupan itu ada namanya dewa ya. Ada dewa Surya, matahari itu ya, dewa Surya. Orang Jepang juga Amaterasu Omikami ya. Ada
api itu berguna, ada dewa Agni misalnya ya. Ya geni bahasa kita soalnya bahasa Sangsekerta Agni ya. Ada angin, mungkin waruna, macam-macam ya. Itu lalu mungkin dibuatkan patungnya lalu disembah ya. Ya ada Dewi Sri macam-macam itu kan itu sisa-sisa dari keyakinan orang musyrik ya. Ya di sini sebenarnya Allah ingin menggugah ya hati mereka ya, meluruskan keyakinan mereka ya, dengan menyatakan jika memang kamu yakin ya, in kuntum muqinin, karena fitrah manusia kita dilahirkan tuh ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah ya. Kalau fitrah itu terjaga ya, ya, yang masih bersih itu nanti yakin bahwa yang menciptakan ini Allah yang esa, satu ya, dalam syairnya Gus Dur itu supaya terjaga tauhid kita ya. Tidak percaya pada kekuatan-kekuatan selain Allah subhanahu wa ta'ala ya. Berdasarkan fitrah yang suci ya, dan bersih, maka orang itu ya bersih dari kekeruan, kekotoran itu akan yakin bahwa yang mencipta, memelihara, yang mencukupi ya, Rabbun itu ya, itu kan mencukupi, itu Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, dan kamu yakin pula bahwa hanya Dia, yaitu Allah, mengatur dan mengendalikan ya. Kalau langit disebutkan banyak ya, semua langit itu serta bumi dan apapun yang ada di antara keduanya ya. Ini harus kita tanamkan betul ya, hidup mati kita sebagai pernyataan kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Itu bukan ucapan saja, tapi segala sesuatu kita keluar rumah ya tawakal tu Allah, sudah kita serahkan aja keselamatan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita keluar mencari rezeki, bismillah ya. Tidak tahu rezeki apa yang diberikan oleh Allah ya, kan hampir nggak terbatas, barangkali ya supir, mudah-mudahan ada penumpangnya ya, penumpangnya bukan tukang copet ya, penumpang yang betul-betul penumpang kan gitu. Nah, kadang-kadang kan penumpang itu bisa jadi mencelakakan si supir gitu ya, bisa aja ya, yang pergi ke sawah, yang pergi ke pasar, yang pergi ke kantor ya, itu semua niatnya mencari rezeki anugerah Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allah yang mengendalikan ya, mengatur, itu maha mengetahui, karena tidak mungkin orang ya, zat yang mengendalikan alam raya ini tidak bersifat mengetahui, tahu persis ya. Ya kalau manusia memperhatikan, biasanya kalau bulan April dulu itu ya, memang sudah hujannya sudah kurang kan, itu tuh ya manusia niteni ya. Karena ada pergeseran ya, matahari ke arah utara dan sebagainya ya. Di utara sudah mulai panas, tapi belum begitu panas ya. Orang-orang yang umroh barangkali masih nyaman udaranya di Mekah, di Medina. Tapi kalau sudah bulan Juli nanti itu sudah panas gitu ya. Kita harus persiapan kalau ingin kesempatan umrohnya kok Juli ya, toto panas gitu ya. Biasanya kan sebentar lagi liburan sekolah, orang-orang yang punya duit itu anak-anaknya dibawa ya, bagus itu ya. Ya, umroh kenapa kok makin laris? Karena haji itu antrinya 8 tahun ya, haji itu antrinya 8 tahun ya, kecuali haji plus barangkali bisa lebih singkat. Tapi kita pasrah aja pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita punya rezeki mampu, ya sudah kita niatkan uang kita untuk haji. Soal kita sampai atau tidak kita serahkan ya. Yang pegang umur itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ya. Ayat 9 sampai dengan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal hum fi syaqqi yal'abun. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bituhanim mubin. Yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Shadaqallahul alim. Ya, langsung Allah menjawab, balhum fi syaqqi yal'abun. Ya, tidak, mereka orang-orang musyrik ini tidak termasuk orang yang yakin, tapi hatinya ragu-ragu. Ya, mereka dalam keadaan ragu-ragu. Yal'abun, bermain-main. Fartaqib, ya, maka tunggulah yauma ta'tis sama'u bituhanim mubin. Tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, ya, tuhon. Yaghshan nasa hadza 'adzabun alim, ya. Kabut itu meliputi manusia. Inilah siksa yang pedih. Ya, jadi kabut ini apa maknanya? Ini saya kira para ulama tidak mengartikan satu makna, ya. Ada beberapa pendapat tentang kabut, ya, tentang tuhon di dalam ayat ini. Ya, kalau ayat yang lalu berbicara tentang kesan Allah dalam pengaturan alam raya, ya, dan bahwa kalau memang benar kaum musyrikin mempercayainya sebagai pencipta alam raya, tentu mereka juga akan percaya keesaannya mengendalikan alam raya. Sehingga hanya dia sendiri yang berhak disembah kalau mereka yakin, kan, ya, kalau, ya, tapi langsung dijawab oleh Allah, ya, balhum fi syaqqi yal'abun, tetapi mereka yang fitrahnya itu dikotori oleh dosa-dosa dalam keadaan ragu-ragu. Apa ya mati kok nek kiamat bakal diuripno meneh, itu banyak orang ragu-ragu. Ada yang yakin bahkan mati ya wis dadi lemah titik. Ya, sehingga hidupnya itu nggak tahu, ya, hidup ini untuk apa dan sebagainya nggak tahu. Terombang-ambing dengan ajakan hawa nafsunya. Diajak main judi ya mau. Ya, judi itu macam-macam, ya, bola pun bisa untuk totoan, kan, gitu, ya. Ya, diajak mendolimi orang lain, merampok, mencopet dan sebagainya juga mau, ya. Karena tidak ada keyakinan bahwa Allah itu selalu mengawasi makhluknya masing-masing, apa yang dilakukan setiap detik, ya. Apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan setiap detik itu diawasi, dicatat, ya, oleh punggawa-punggawa yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi karena orang-orang musyrik ini ragu, ya sudah seperti itu. Karena apa? Ini disebabkan karena mereka senantiasa bermain-main, yakni melakukan kegiatan yang tidak memiliki tujuan yang benar. Ya, bermain-main kan gitu, ya. Kalau orang itu mestinya innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan aktivitas orang itu harus ada, ya. Kita masjid tujuannya apa? Untuk sholat berjamaah. Kita ke masjid tujuannya apa? Untuk iktikaf. Kita ke sawah tujuannya untuk apa? Ya, untuk menanam tanaman. Kita ke pasar untuk dodolan atau kulaan. Itu harus jelas itu. Tapi kadang-kadang orang keluar rumah itu tanpa tujuan kemana, gitu, ya. Jadi setiap kegiatan kita itu harus jelas, ya. Baju kotor, yang niatnya umbah-umbah, ya umbah-umbah. Ya, supaya bersih dan suci dari najis. Nanti setelah itu barangkali kita pakai untuk ibadah. Setiap kegiatan, ya. Kegiatan misalnya masak, ya, tuku beras dipususi, wis cawis kompore ana lengane. Ya, nanti tujuan kita supaya ini jadi nasi yang enak dimakan. Ya. Zaman sekarang lauk itu macam-macam, tinggal pilih. Zaman saya kecil itu sekaliwat ditutuli uyah entu.
Cukup itu uyah itu ditutup. Iya. Ya alhamdulillah, ya barokah Allah itu juga menjadikan kita juga sehat. Saya nggak tahu juga ya. Saya kalau dulu tuh zaman perang Belanda itu sekolah itu mungkin pergi ya hampir bersama orang berangkat ke pasar itu. Tapi ibu saya kok sudah menyiapkan sego sing ditutul uyah gitu. Jadi walaupun pulangnya siang, perut sudah ada isinya. Nah itu kita latih. Kadang-kadang anak-anak sekarang gampangnya kayak sangoni duit. Padahal yang dibeli itu makanan-makanan yang kadang-kadang tidak sehat gitu loh. Ya macam-macam alasannya, bapak ibunya terlalu sibuk, macam-macam ya. Ya, jadi karena Allah yang mencipta itu, Allah saja yang berhak untuk disembah. Ya, tapi mereka itu orang-orang musyrik itu yang abun, kegiatannya, aktivitasnya itu enggak karuan, tujuannya apa itu enggak jelas. Kita ini setiap kegiatan itu harus punya niat begitu. Ya, kita zikir, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan subhanallah, itu kalau dengan niatkan untuk zikir pada Allah itu ada catatannya. Ya, kalau kita teriak-teriak misalnya konser teriak-teriak tidak ada tujuannya. Apa itu ya? Mungkin catatannya bahkan catatan yang tidak baik. Apa-apa senggol-senggolan terus gelut-gelutan, tawur-tawuran, naudzubillah. Kan sekarang sering terjadi begitu ya. Setiap konser ricuh. Karena apa? Orang tidak punya tujuan yang jelas. Keluar rumah itu tujuannya untuk apa? Ya, kalau pada suatu saat kita tujuannya misalnya entah itu ibadah atau cari rezeki misalnya, di tengah jalan itu oleh Allah kesenggol mati, ya itu niat kita itu tetap saja lillah ya. Kegiatan kita untuk mencari ridho Allah. Soalnya Allah mengendaki kita diambil situ, ya sudah kita pasrahkan aja pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ingat kita itu ya, setiap aktivitas kita harus kita tetapkan tujuannya gitu ya. Yang bomba-bomba, yang bom masak, yang itu harus jelas tujuannya. Ya, pasar tujuannya kita ingin beli sandal, ya ke tempat sandal, jangan ke tempat orang jual ikan. Ya, setelah cocok sandalnya tawar menawar, bawa sandal, kita bayar sesuai dengan harga yang disepakati dengan yang menjual, selesai. Ya. Itu barang kecil, barang-barang yang besar pun juga begitu caranya ya. Ya, jadi aktivitas orang-orang musyrik itu nggak jelas tujuannya ya. Itu oleh karena itu mereka syak ya, dalam keadaan ragu-ragu. Maka karena itu tunggulah fartakib ya. Perintah ini pada Nabi Muhammad, tunggulah wahai Nabi Muhammad atau siapapun ketika ya nunggu apa? Nunggu hari ya, ketika langit membawa kabut yang nyata. Ya, yakshannas yang meliputi manusia, yakni mereka yang durhaka dikatakan sini, inilah siksa yang pedih. Ya, karena ada embel-embelnya terusannya azabun alim. Itu maka annas di sini bukan manusia pada umumnya, tapi manusia-manusia yang durhaka. Yang tidak durhaka kan tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, coba kita urai ya, tuhon di sini menurut pendapat ulama itu apa saja artinya. Kalau kita yang baca terjemahan mungkin nggak jelas ya, ini diuraikan. Ya, tuhon yang disebut di dalam ayat ini itu ada ulama yang berpendapat itu seperti asap ya. Asap tadi kemarin saya jelaskan ya, orang merokok itu tahona yudahinu tadkhin, tempat yang dilarang merokok mabnu'ut tadkhin, tidak boleh tempat ini untuk merokok misalnya itu ya, itu di Arab begitu ya. Apa ini asap, apa kabut ya. Kalau di Irio biasanya kalau musim kemarau banyak hutan di Pekat itu ada kabut asap sehingga pesawat terbang kadang-kadang terganggu.
Tapi di sini maksudnya kata sebagian ulama lah debu yang berterbangan dari tanah akibat kekeringan yang berkepanjangan. Ya suwe nggak ono udan, tanah di atas kering mudah diterbangkan oleh angin. Ya, bahwa ayat di atas menyatakan langit membawa kabut karena langit dalam arti sesuatu yang berada di atas. Ya. Di sanalah tempat debu berkumpul. Ya kemarin waktu Gunung Bromo, ya, atau Gunung Merapi, itu daerah Probolinggo itu kan kalau anginnya mengarah ke sana, ya di sana itu ada debu-debu gunung. Ya, dalam salah satu riwayat dinyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mendoakan kaum musyrikin yang terus membangkang agar terjadi atas mereka masa peceklik. Ya, karena kekeringan yang lama, ya sebagaimana yang pernah dialami oleh orang-orang Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kering. Habis kemakmuran sekian tahun, kemudian itu datang musim peceklik yang lamanya semacam itu. Ya. Akhirnya kan Nabi Yusuf diangkat jadi menteri perekonomian gitu ya. Itu Allah yang mengatur. Dari orang yang terbuang yang jadi budak akhirnya jadi penguasa di Mesir. Ya. Ya, dalam surat Yusuf kan diceritakan gitu, karena dia teraniaya oleh saudara-saudaranya. Itu satu pendapat. Nabi pernah berdoa. Ya, mudah-mudahan orang-orang musyrik yang bangkangi merasakan ini. Di sini disebutkan azabun alim, ya, karena kekeringan peceklik. Ada juga yang berpendapat bahwa karena kesulitan dan lapar yang mereka derita, sehingga langit tampak oleh kaum musyrikin itu seperti dipenuhi oleh kabut. Ya, sudah sangat-sangat laparnya itu ya. Ulama lain berpendapat bahwa dukhon yang dimaksud adalah debu-debu yang berterbangan ke atas akibat banyaknya kuda-kuda yang berlari dalam peperangan Badar. Jadi khusus ya. Ya, perang Badar adalah perang yang pertama yang dilakukan oleh Nabi dengan orang-orang musyrik. Ya, jumlah orang musyrik jauh lebih besar dari orang muslim. Ya, itu kan banyak menggunakan kuda, jadi debunya berterbangan. Ya, karena kekuasaan Allah, walaupun bolonya banyak, orang musyrik ini banyak yang mati, jadi korban dikalahkan. Ya, Nabi juga berdoa, doanya luar biasa sampai ya ininya jatuh diambil oleh Abu Bakar itu. Karena apa? Kalau pada saat perang Badar itu orang Islam mati, kalah, sopo sing nyembah Gusti Allah nggak ada. Kan ditumpas oleh orang-orang musyrik, tapi karena kekuasaan Allah, walaupun jumlahnya sedikit, itu bisa mengalahkan orang-orang musyrik yang jumlahnya banyak. Pada saat itulah debu berterbangan. Ini ada yang mengartikan dukhon dalam ayat ini seperti itu. Adapun alim, ya kekalahan orang-orang musyrik itu. Ya, maknanya semacam itu. Jadi pendapat ini beberapa banyak pendapat, ya cukup ya banyak riwayat yang menyangkut hal ini, ya riwayat hadis-hadis antara yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua kitab riwayat yang paling dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Masa peceklik itu oleh sementara ulama dinyatakan terjadi beberapa saat setelah Nabi SAW berhijrah. Dan ketika itulah kaum musyrikin mengutus Abu Sufyan memohon agar bencana itu segera diangkat. Ya, Abu Sufyan masih musyrik, minta supaya Nabi mendoakan gitu. Ya, akhirnya kan waktu Fathu Mekah baru Abu Sufyan ini masuk Islam. Padahal sebelumnya kan musuhi Nabi luar biasa ya. Oleh Nabi ya dibiarkan orang sudah masuk Islam ya. Tidak ada istilah balas dendam. Itu hebatnya, tidak ada istilah balas dendam. Ya, dengan demikian ayat ini merupakan salah satu ayat yang berbicara tentang peristiwa gaib masa datang
dan telah terbukti kebenarannya. Semacam kalau orang biasa meramal, tapi ayat bukan meramal gitu ya. Seperti surat Ar-Rum itu begitu, ghulibatir Rum. Orang-orang Romawi dikalahkan oleh orang Persia. Tapi dalam ayat itu ya, dalam beberapa waktu orang-orang Romawi akan mengalahkan, ya semacam itu. Yang memberitahu ini Allah. Jadi ini termasuk mukjizat, ya, termasuk mukjizat. Pasti terjadi, ya. Kalau ramalan kan tidak pasti, ya. Ramalan cuaca itu di ramal hujan ternyata nggak hujan, gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu pedoman kita aja. Hati-hati loh, kira-kira di ramal hujan terus ada angin, wis gak metu omah dhisik. Itu saja ya, kita manfaatkan saja. Soal betul atau tidak, ya mungkin sekian persen betul. Ya penerbangan kan begitu ya. Penerbangan itu perlu juga ramalan cuaca itu. Ya, jadi semacam itu ayat ini, apa yang disebutkan ya, yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita lanjutkan ayat berikutnya ya, ini kelompok ini nanti barangkali akan kita habiskan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana khsif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Anna lahumuz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Tsumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Ya, Rabbana khsif 'anna. Ya, Tuhan kami lenyapkanlah dari kami siksa ini. Tukhon tadi itu ya, debu tadi itu. Inna mu'minun, sesungguhnya kami adalah orang-orang mukmin. Anna lahumuz dzikra, bagaimana mereka dapat menerima peringatan. Wa qad ja'ahum rasulun mubin, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan. Summa tawallau anhu, kemudian mereka berpaling darinya. Wa qalu mu'allamun majnun, dan mereka berkata diajar orang gila. Ya, mengatakan pada nabi itu, nabiku iso ngono iku ora ana sing mulang gitu loh. Mu'allamun di sini nih, nabi seperti itu ya, ana sing mulang. Ya, memang ada yang mulang, yaitu Allah Subhanahu wa taala langsung, bukan diajar oleh sesama manusia gitu loh. Ini mereka menuduh, di samping diajar dicap lagi nabi itu gila, naudzubillah kan gitu ya. Ya, ketika datangnya siksa kabut itu mereka bermohon ya, sambil menyatakan Tuhan kami yang selama ini selalu berbuat baik pada kami ya, lenyapkanlah kami dari siksa ini. Sesungguhnya kami orang-orang yang mukmin ya, beriman serta mantap jika engkau mengabulkan permohonan kami ya. Ya, dalam keadaan terdesak biasa gitu. Ya, kadang-kadang orang nazar, tapi setelah sehat lagi lupa gitu. Ya, ini orang-orang ini juga begitu. Dalam keadaan terdesak ya, minta dilepaskan dari kabut, dari siksaan, dari kekurangan itu. Menyatakan kami benar-benar beriman gitu ya. Tapi apakah benar ya ucapan mereka itu? Ya. Dilanjutkan, bagaimana mereka dapat menerima peringatan dengan kehadiran siksa itu sampai mereka berjanji akan beriman dengan mantap dan sempurna, padahal telah datang kepada mereka seorang Rasul Agung, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang memberi penjelasan ya, dan kehadiran serta penjelasannya melebihi bukti-bukti yang ditampilkan oleh siksa itu. Ya, Rasul telah datang dengan bukti-bukti yang jelas, tapi kemudian sungguh jauh kedurhakaan mereka. Ya, summa tawallau ya. Kemudian mereka berpaling, enggak gubris gitu ya. Ya, mereka berpaling darinya, menolak kerasulan serta bukti-bukti yang dipaparkannya, dan mereka berkata yang sungguh bertentangan dengan kebenaran. Nah, ini apa yang mereka mohon itu tidak
sama dengan keseharian mereka. Mereka menolak diajak oleh Nabi, ya, tapi mereka mohon untuk dibebaskan dari siksa. Ya, ya ini perbuatan yang tidak konsisten ya, antara minta selamat tapi kelakuannya nerajang aturan kan gitu ya. Orang ingin selamat ya mengikuti aturan. Ingin selamat di jalan ya perhatikan rambu lalu lintas gitu. Ya itu pun kadang-kadang kecelakaan bisa jadi sudah hati-hati gitu. Bisa aja ya. Ya bahkan sikap mereka yang sangat jelek itu menganggap Nabi itu belajar ya, diajar, mu'allam itu diajar ya. Nabi adalah seorang yang diajar oleh orang lain. Majnun, Nabi dicap juga gila. Dia adalah seorang yang diajar oleh orang lain ya, dan dianggap sebagai orang gila karena bersedia mengikuti pengajaran yang sungguh bertentangan dengan kepercayaan leluhur. Ya, Nabi kan meninggalkan ya kepercayaan menyembah berhala itu ditinggalkan karena menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memahami ayat 13 tadi sebagai pengajaran pada kaum mukminin agar bermohon disingkirkannya siksa itu dari mereka, sehingga ayat ini seolah-olah mengatakan ya, wahai Tuhan, jangan sampai kami menderita dengan datanya siksa karena kami adalah orang mukmin yang mantap imannya. Ya, ya kita istighosah dan sebagainya, tujuannya kan seperti itu. Kalau ada orang dolim, mudah-mudahan kedoliman itu disingkirkan. Ya. Kedoliman itu bisa kedoliman yang besar, yang secara kelompok, ya. Ada kedoliman yang kecil antar individu. Gak salah kau apa itu gak disopo itu kan ada terjadi begitu ya. Kedoliman besar barangkali ya antara negara satu dengan negara yang lain ya. Ya mungkin kedoliman kecil dianggap yang besar mungkin ya, tapi kalau melihat cerita itu ya, Muammar Gaddafi itu kan kata pembantu-pembantunya itu orang yang baik, memberi hadiah dan sebagainya, tapi barangkali negara lain menganggap gak senang pada Gaddafi itu ya, di samping barangkali pamrih kekayaan minyaknya itu. Ya ini ada kedoliman ya. Mudah-mudahan semua sadar ya, semua yang asalnya dengan kekerasan itu nanti juga gak habis-habis gitu ya. Ya sama dengan sini kan, dendam itu orang yang bapaknya dulu dibunuh, anaknya nanti juga ingin mencari sasaran untuk dibunuh, kecuali kalau orang ini sadar. Sudahlah, itu kita serahkan pada Allah, kita ya patuh saja pada hukum Allah gitu ya. Sebab kalau dendam itu kan gak habis-habis Pak ya, nanti cucunya macam-macam itu ya. Zaman dulu begitu ya, zaman sekarang seharusnya kita kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya tambah lagi 2 ayat ya, supaya kelompok ini bisa habis ya. Ada kaitannya dengan siksa, dengan permohonan dihilangkan dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kashiful 'adzabi qalilan innakum 'aidun. Yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Sesungguhnya nanti kami Allah akan melenyapkan siksaan itu sedikit, qalilan ya, siksa itu akan dihilangkan sedikit, tidak seluruhnya. Innakum a'idun, sesungguhnya kamu akan kembali ya. Yang nabtisul bat ya, al-batsyata ya, ingatlah hari ketika kami menghantam dengan hantaman yang besar. Inna muntaqimun, sesungguhnya kami adalah memberi balasan. Ya kata batsyah dalam istighosah, ya dzal batsyis syadid ya khur haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin, ya diambil dari sini. Mengomentari permohonan dan keluhan yang disebut tadi itu ya.
itu dikabulkan oleh Allah keluhan kaum musyrikin itu. Ayat Yas mengukuhkan kekeras kepalaan mereka dan tidak bermanfaatnya peringatan bagi mereka. Kan Allah berfirman, sesungguhnya nanti kami akan melenyapkan siksaan itu untuk waktu yang sedikit, waktu yang pendek, berkat doa Rasul. Ya, jadi segala keruwetan itu kata berkat doa Rasul bisa hilang, tapi singkat, tidak lama gitu ya. Karena apa? Karena mereka tetap saja kembali ya, menentang ajaran Rasul. Tetapi sesungguhnya kami akan mengetahui bahwa kamu wahai kaum pendurhaka akan kembali ingkar, karena memang kamu adalah orang-orang yang keras kepala dan peringatan itu tidak bermanfaat bagi kamu. Ya, biasa ya. Dalam keadaan sangat terpaksa, dekat, minta doa ya didoain ya. Oleh Allah dikasih ketenangan sebentar, tapi mereka nanti akan kembali lagi berbuat kemungkaran, keingkaran, ketidakpercayaan, kekeras kepalaan. Ya nanti itu kan kembali ke situ lagi katanya. Lalu Allah memperingatkan mereka dengan keras. Ya, bahwa ingatlah hari ketika kami menghantam semua pendurhaka, termasuk kaum musyrikin Mekah itu dengan hantaman yang besar dan dahsyat. Ya, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Inna muntaqimun. Nah, itu balasan itu dalam sejarah bisa kita lihat kekalahan-kekalahan orang musyrik dalam berbagai tempat. Ya, kata al-batsyah terambil dari kata batosya, yakni mengambil dengan keras dan tegas, menghajar dan memukul dengan keras. Ya, bagi ulama yang memahami siksa kabut tersebut telah terjadi sebelum hijrah, mereka memahami batsyah yang dimaksud di sini adalah tewasnya tokoh-tokoh kaum musyrikin dalam perang Badar. Ya, dalam pengertian terbatas, sudah terjadi gitu ya. Tapi yang memahami kabut itu bakal terjadi menjelang kiamat, menafsirkan kata tersebut dengan siksa di akhirat kelak. Itu pendapat ulama. Jadi dua-duanya betul. Ya, kabut di zaman perang Badar juga terjadi, kabut nanti menjelang hari kiamat juga terjadi. Tapi jelas ditujukan pada orang-orang yang durhaka. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kedurhakaan sehingga tidak akan kena kabut semacam itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.